Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan ada ulama terkenal yang pintar dalam ilmu agama. Bukan hanya itu, ia juga menguasai ilmu ketatanegaraan. Wajar bila dirinya sampai diangkat menjadi penasehat istana oleh Baginda Raja. Seiring berjalannya waktu, usia ulama ini pun semakin menua, dan ia bermaksud ingin mengundurkan diri sebagai penasehat istana. Baginda Raja berulang kali menolak niat daripada sang ulama, tapi karena keputusannya sudah bulat, Baginda Raja tak mampu mencegahnya. Kalaupun aku mendapatkan penggantimu, aku tak yakin bisa sepintar dirimu. Sungguh sangat disayangkan bila kamu sampai mengundurkan diri, sesal Baginda Raja. Saya ini sudah tua Paduka yang mulia, dan saya yakin akan ada pengganti saya yang lebih baik dan lebih pintar, ujar sang ulama. Baginda Raja ragu dengan ucapan sang ulama, mengingat untuk menjadi penasehat istana bukanlah sembarangan orang. Orang tersebut harus pintar dalam ilmu agama, harus pintar ilmu ketatanegaraan, dan cepat serta tepat dalam mengambil keputusan. Orang dengan keahlian seperti ini tentunya sulit ditemukan. Baginda Raja pun bertanya kepada sang ulama, "Lalu bagaimana caranya supaya aku tahu kalau penggantimu lebih pintar dan cerdas darimu?" tanya Baginda Raja. "Itu mudah saja Paduka, karena saya sudah menyiapkan 4 pertanyaan. Bagi siapa saja yang bisa menjawab pertanyaan ini, saya yakin orang tersebut pasti pintar, dan ia pantas menggantikan posisi saya sebagai penasehat istana," balas sang ulama. "Berarti kalau ada yang ingin jadi penasehat istana harus bisa menjawab ke-4 pertanyaanmu?" tanya Baginda Raja kembali. "Benar sekali Paduka," jawab sang ulama. "Sesulit apa sih pertanyaan itu? Coba katakan padaku, saya ingin tahu," pinta Baginda Raja. Pertanyaan pertama adalah, apa yang paling benar dan dibenarkan oleh semua orang? Pertanyaan kedua, apa yang paling menipu di antara yang paling menipu? Pertanyaan ketiga, apa yang paling menguntungkan di antara yang paling beruntung? Pertanyaan terakhir, apa yang paling berharga di antara yang paling berharga? Kata sang ulama memberitahu. "Pertanyaanmu sulit sekali. Apa kamu yakin ada yang bisa menjawabnya?" tanya Baginda Raja. "Di atas langit masih ada langit Paduka. Di seantero negeri Baghdad ini pasti ada orang yang lebih pintar dariku, dan saya yakin orang tersebut bisa dengan mudah menjawabnya," tutur sang ulama. "Baiklah, sekarang juga umumkan sayembara bahwa kerajaan membuka lowongan jadi penasehat istana," titah Baginda Raja. Maka disebarlah sayembara tersebut ke seluruh pelosok seantero negeri Baghdad. Sayembara ini sontak membuat gempar seluruh masyarakat. Banyak di antara mereka yang coba mendaftar, namun semuanya gagal meraih impiannya, karena tak ada yang bisa menjawab 4 pertanyaan yang diajukan oleh sang ulama. Sementara di desa terpencil hiduplah seorang pemuda yang merupakan anak dari saudagar kaya. Pemuda ini sangat berhasrat ingin menjadi pejabat istana. "Ayah, aku ingin sekali jadi pejabat istana," ucap si pemuda kepada ayahnya. "Kehidupanmu sudah enak, semua kemewahan sudah kamu dapatkan. Untuk apa jadi pejabat istana?" tanya sang ayah. "Kalau saya jadi pejabat istana, saya pasti akan disegani orang-orang. Mereka semua akan membungkuk hormat bila berpapasan denganku," jawab si pemuda. Sang ayah hanya tersenyum mendengarnya. "Kamu yakin ingin jadi pejabat istana?" tanya sang ayah memastikan. "Iya ayah, saya ingin sekali. Tapi kemana aku harus minta bantuan
Supaya aku bisa menjawab keempat pertanyaan yang akan diajukan, tanya si pemuda. Pergilah ke kota Baghdad dan cari orang yang bernama Abu Nawas. Dia itu ulama sufi, dia tahu semua jawabannya, balas sang ayah. Maka berangkatlah pemuda ini meninggalkan kampung halaman. Ia pergi ke kota Baghdad untuk mencari keberadaan Abu Nawas. Singkat cerita, si pemuda berhasil menemui Abu Nawas. Ia pun mengutarakan maksud dan tujuannya. "Hai anak muda, apakah kamu bersungguh-sungguh dengan keinginanmu?" tanya Abu Nawas. "Iya Tuan Abu," jawab si pemuda. "Baiklah, keinginanmu akan saya penuhi. Tapi syaratnya untuk satu jawaban kamu harus ikut aku selama 3 hari, ujar Abu Nawas. Tanpa pikir panjang, pemuda itu mengiyakan ajakan Abu Nawas. Si pemuda lalu diajak pergi ke sebuah masjid mengisi waktunya dengan ibadah. Abu Nawas dan si pemuda iktikaf selama 3 hari di sana. 3 hari pun telah selesai. Si pemuda menagih janji kepada Abu Nawas untuk jawaban pertanyaan pertama. "Tuan Abu, apa jawaban untuk pertanyaan pertama?" "Apa yang paling benar dan dibenarkan oleh semua orang?" tanya si pemuda. "Itu adalah kematian," jawab Abu Nawas. "Terima kasih Tuan Abu." "Lalu untuk pertanyaan kedua, apa jawabannya?" tanya si pemuda kembali. "Bila ingin tahu jawabannya, syaratnya kau harus mengikutiku selama 40 hari. Apakah kamu sanggup?" tantang Abu Nawas. Si pemuda sempat bimbang dengan syarat yang kedua. "Apa tidak ada cara lain Tuan Abu?" tawar si pemuda. "Terserah kamu, syaratnya hanya itu saja," jawab Abu Nawas. "Baiklah Tuan Abu, saya turuti syaratnya," balas si pemuda. Selama 40 hari bersama Abu Nawas, banyak pelajaran, ilmu dan pengalaman yang didapatkan oleh si pemuda. Selama itu pula Abu Nawas mengajarinya ilmu agama dan akhlak budi pekerti. Perubahan pun sedikit demi sedikit mulai tampak pada diri si pemuda. Sifatnya yang dulu sombong dan angkuh kini menjadi pribadi yang santun. Si pemuda mulai menyibukkan dirinya dengan ibadah dan zikir. 40 hari pun berlalu. Abu Nawas lalu berkata kepada si pemuda, "Wahai anak muda, kau telah berhasil menjalani syarat ini. Sekarang katakan padaku, apa pertanyaan yang kedua?" tanya Abu Nawas. "Terima kasih Tuan Abu. Pertanyaannya, apa yang paling menipu di antara yang menipu?" ujar si pemuda. "Oh, jawabannya adalah dunia," balas Abu Nawas. "Engkau bisa temukan ini di dalam Al-Quran. Dunia itu menipu kita. Segala yang kita usahakan siang malam bahkan sampai lupa waktu, pada akhirnya akan kita tinggalkan saat kematian kita datang. Harta yang kita pakai di alam kubur hanyalah selembar kain kafan. Apakah kamu tahu kenapa dunia dianggap rajanya penipu?" tanya Abu Nawas. "Tidak tahu Tuan Abu," jawab si pemuda. "Sebab jika ada orang menipu kita, maka pada kesempatan kedua kita tidak akan tertipu oleh orang yang sama. Tapi dunia ini telah menipu dan menghancurkan manusia terdahulu dan manusia sampai akhir zaman kelak. Kita terus sibuk dengan urusan duniawi sampai lupa akhirat. Padahal Allah sudah mengingatkan, jangan terpedaya oleh dunia. Dunia hanyalah main-main. Dunia hanyalah kesenangan semu. Tapi kita tetap saja tertipu. Entah sudah berapa kali kita ditipu olehnya," ucap Abu Nawas menjelaskan. Dengan seksama pemuda ini mendengarkan uraian yang disampaikan Abu Nawas. Setelah mendapat jawaban kedua, si pemuda kembali bertanya, "Kalau untuk pertanyaan ketiga, apa jawabannya Tuan Abu?" tanya si pemuda. "Untuk kali ini syaratnya lebih berat.
"Kamu harus ikut aku selama 4 bulan," jawab Abu Nawas. Sesaat si pemuda merasa bimbang, tapi karena hasratnya ingin jadi pejabat masih menggebu, ia pun menerima persyaratan tersebut. Selama 4 bulan, Abu Nawas mengajak si pemuda melakukan perjalanan dakwah. Selama 4 bulan itu pula, keimanan dan ketakwaan si pemuda semakin dalam. Di samping ilmu agamanya kian bertambah, sifat-sifat baik dari dalam dirinya mulai tumbuh subur. Panca inderanya mulai terjaga dari maksiat dan dosa. Pada akhirnya perjalanan selama 4 bulan pun telah selesai. "Sekarang sampaikan padaku, apa pertanyaan yang ketiga?" ucap Abu Nawas. "Apa yang menguntungkan di antara yang paling menguntungkan?" kata si pemuda memberitahu. Jawabannya adalah dakwah. Itu tercantum dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 104, terang Abu Nawas. "Lalu apa pertanyaan yang keempat?" tanya Abu Nawas melanjutkan. "Apa yang paling berharga di antara yang paling berharga?" kata si pemuda. Jawabannya adalah surga. Itu tercantum dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 111. Begitu berharganya surga, sampai Allah telah membeli harta orang yang beriman digantikannya dengan surga. Di surga ada bidadari yang jika menetes air liurnya ke lautan dunia, maka seluruh lautan di dunia akan menjadi manis, tutur Abu Nawas. Setelah mendengarkan penjelasan itu, Abu Nawas bertanya kepada si pemuda, "Sekarang masihkah keinginanmu untuk menjadi pejabat istana?" tanya Abu Nawas. Dengan beruraian air mata, pemuda itu menjawab, "Tidak, Tuan Abu. Ambisiku terhadap dunia sudah hilang. Aku hanya ingin fokus beribadah. Selama ini aku sudah terlena oleh kemewahan dunia sampai aku melupakan Allah Tuhanku, dan aku ingin menebus semua kesalahanku," jawab si pemuda. Abu Nawas pun tersenyum bahagia melihat perubahan sikap pada diri si pemuda. "Jadi karena alasan itukah Tuan Abu selalu menolak tawaran raja untuk jadi pejabat istana?" tanya si pemuda. "Benar wahai anak muda," jawab Abu Nawas. Si pemuda lalu pamit pulang kembali ke kampung halamannya. Di sana ia kini menjadi pemuda yang alim dan rajin bersedekah. Sementara ulama yang berniat mengundurkan diri masih tetap menjabat sebagai penasehat istana, sebab belum ada seorang pun yang bisa menjawab keempat pertanyaannya. Kisah selanjutnya. Suatu hari diketahui kalau Abu Nawas telah melakukan sedikit kesalahan. Hal tersebut tentu membuat Baginda Raja kesal terhadap Abu Nawas, sehingga Baginda Raja melarang Abu Nawas datang lagi ke istana. Namun setelah berjalannya waktu, Baginda merasa rindu dengan si cerdik Abu Nawas. Bagaimana tidak, sudah 7 bulan ini Baginda tidak bertemu dengan Abu Nawas. "Sepertinya Abu Nawas memang marah kepadaku," pikir Baginda Raja. Hingga pada suatu hari, Baginda Raja mengutus seorang ajudan ke rumah Abu Nawas untuk menyuruhnya datang ke istana. Namun setibanya ajudan di rumah Abu Nawas malah menolak menemui Baginda Raja dengan alasan yang tak masuk akal. "Mohon maaf, tolong sampaikan kepada Baginda bahwa aku sedang hamil dan akan melahirkan," jawab Abu Nawas kepada utusan Baginda. "Dan juga katakan pada Baginda Raja, aku sedang menunggu dukun beranak untuk mengeluarkan bayiku ini," kata Abu Nawas sambil mengelus-elus perutnya yang buncit. Akhirnya para utusan raja menyampaikan kondisi Abu Nawas kepada Baginda Raja sesuai dengan apa yang Abu Nawas katakan. "Sungguh ajaib, baru kali ini aku mendengar kabar seorang lelaki bisa hamil dan akan melahirkan. Dulu mana ada lelaki melahirkan, dasar aneh," gumam Baginda dalam hatinya. Baginda merasa penasaran dan muncul keinginan di benak Baginda untuk menengok Abu Nawas. Sehingga saat itu juga Baginda Raja segera menuju rumah Abu Nawas.
Begitu melihat Baginda mendatangi rumahnya, Abu Nawas pun gembira dan berlari-lari menyambut kedatangan rajanya itu. Dengan tunduk, Abu Nawas berkata, "Wahai Paduka yang mulia, berkenan juga rupanya tuanku datang ke rumah hamba yang hina ini." Baginda lalu dipersilahkan duduk di tempat yang paling terhormat, sementara Abu Nawas duduk bersila di bawahnya. "Wahai Paduka yang mulia, ada gerangan apakah Paduka datang ke rumah hamba ini? Rasanya selama bertahun-tahun lamanya baru kali ini tuanku mendatangi rumah hamba," tanya Abu Nawas. "Tujuanku ke sini karena ingin tahu keadaanmu, Abu Nawas," jawab Baginda Raja. "Katanya engkau dikabarkan sedang hamil dan akan melahirkan. Sejak zaman nenek moyangku hingga sekarang, aku belum pernah mendengar ada seorang lelaki bisa hamil, apalagi sampai melahirkan. Itulah sebabnya aku datang kemari," ucap Baginda Raja. Abu Nawas tidak menjawab, ia hanya tersenyum mendengar perkataan rajanya itu. "Wahai Abu Nawas, coba jelaskan perkataanmu. Apa maksudnya kamu mengaku hamil? Dan siapa dukun beranak yang kau maksudkan?" tanya Baginda kembali. Kemudian dengan senang hati Abu Nawas menceritakan kejadian yang sesungguhnya kepada Baginda Raja. "Jadi begini Paduka yang mulia, dahulu konon katanya ada seorang raja yang mengusir seorang pembesar istana. Tetapi setelah 5 bulan berlalu, tanpa alasan yang jelas, sang raja memanggil kembali pembesar tersebut ke istana. Ini ibarat hubungan laki-laki dan perempuan yang kemudian hamil tanpa menikah. Tentu saja melanggar adat dan agama, serta menggegerkan seluruh negeri," jelas Abu Nawas. "Lagi pula, apabila seorang raja mengeluarkan titah, maka secara otomatis tidak boleh mencabut perintahnya. Jika itu dilakukan, ibarat menjilat air ludah sendiri, karena itulah tanda-tanda seorang pengecut. Oleh sebab itulah, sebelum bertindak harus berpikir dengan matang. Dapat diibaratkan dengan seorang lelaki yang akan melahirkan. Adapun maksud hamba dengan dukun beranak yang sedang hamba tunggu, maksudnya adalah kedatangan Baginda kemari," ucap Abu Nawas. "Dengan Baginda datang kemari, berarti hamba sudah melahirkan. Yang dimaksud dengan melahirkan adalah hilangnya rasa sakit atau rasa takut hamba kepada Baginda Raja," kata Abu Nawas kembali. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda pun hanya tersenyum. Ia lalu berkata kepada Abu Nawas, "Begini Abu Nawas, ketika aku melarang dirimu datang lagi ke istana, itu tidak sungguh-sungguh, melainkan hanya bercanda saja Abu Nawas. Besok datanglah engkau ke istana, aku ingin bicara denganmu. Memang di sana banyak menteri, tetapi tidak ada yang seperti kamu. Karena selama engkau tidak hadir di istana, selama itu pula aku merasa tidak ada yang bisa menghiburku Abu Nawas," ujar Baginda menjelaskan. "Hamba akan dengan senang hati datang ke istana besok pagi Paduka yang mulia," balas Abu Nawas dengan penuh penghormatan. Setelah itu Baginda hanya dapat menggeleng-gelengkan kepalanya. Baginda kemudian pamit kembali ke istana dengan perasaan heran bercampur geli melihat tingkah kocak Abu Nawas. "Kamu ini ada-ada saja Abu Nawas," kata Baginda dalam hatinya. Kisah selanjutnya. Kecerdikan Abu Nawas dalam menyelesaikan masalah tidak hanya membuat orang-orang kagum kepadanya, namun juga mengundang gelak tawa, karena caranya tergolong unik tapi selalu berhasil. Begitu juga saat dirinya berdoa meminta jodoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kala itu Abu Nawas yang masih lajang jatuh cinta kepada gadis kembang desa yang cantik jelita nan solehah. Cinta yang begitu dahsyat dan membara membuatnya sangat berambisi untuk memperistri gadis kembang desa tersebut. Ia pun lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, jika gadis itu memang jodohku, maka dekatkanlah ia kepadaku. Akan tetapi bila gadis itu bukanlah jodohku ya Allah, tolong ya Allah, sekali lagi tolong, pertimbangkanlah kembali ya Allah," ujar Abu Nawas dalam doanya sembari menyebut nama gadis impiannya.
Abu Nawas memanjatkan doa tersebut dengan sungguh-sungguh selama berbulan-bulan. Setelah menunggu lebih dari 3 bulan, tak ada tanda-tanda dikabulkan doanya. Ia pun kemudian mengganti kalimat doanya. Akan tetapi kali ini ia tak ingin memaksa Allah agar doanya dikabulkan. Kalimat doa yang diucapkannya pun cenderung lebih pasrah, tanpa diembel-embeli nama gadis yang didambakannya. Ya Allah, berikanlah istri yang terbaik untukku ya Allah. Namun untuk kesekian kalinya, Allah masih belum mengabulkan doa Abu Nawas. Meski demikian, Abu Nawas tak pernah menyerah berdoa kepada Allah. Lama-lama ia khawatir juga karena takut gadis pujaannya keburu dipinang laki-laki lain. Akhirnya ia memutar otak bagaimana caranya agar doanya cepat dikabulkan. Ia pun mengubah kalimat doanya untuk kesekian kalinya. Ya Allah, kini aku tidak lagi meminta untuk diriku ya Allah. Aku hanya meminta gadis itu sebagai menantu ibuku yang sudah tua renta. Sekali lagi bukan untukku ya Allah. Aku hanya ingin melihat ibuku bahagia ya Allah. Maka jadikanlah gadis itu sebagai menantunya. Abu Nawas membawa nama ibunya dalam doa, padahal tetap saja permintaannya itu untuk dirinya. Allah Maha Tahu dan tidak perlu diakali. Tapi barangkali karena keikhlasan dan keluguan Abu Nawas tersebut, Allah pun mengabulkan doanya. Singkat cerita, menikahlah Abu Nawas dengan gadis pujaannya itu. Abu Nawas pun sangat gembira mempunyai istri cantik jelita, di mana gadis itu dulunya merupakan kembang desa yang jadi rebutan para lelaki di kampungnya. Setelah menikah dengan Abu Nawas beberapa bulan, istrinya yang baru pulang dari pasar terlihat murung. Abu Nawas yang sangat sayang dan perhatian dengan istrinya merasa khawatir. Ia pun lalu bertanya, "Wahai Dinda istriku, kenapa engkau terlihat murung?" Istrinya menjawab, "Suamiku, kamu tahu sendiri kan, sebelum aku menikah denganmu, banyak laki-laki yang ingin mendapatkanku, tapi aku lebih memilih dirimu untuk menjadi suamiku. Namun, sepertinya mereka masih belum bisa menerima kenyataan ini. Mereka masih saja menggodaku, baik ketika ketemu di jalan ataupun di tempat-tempat lain. Tadi di pasar mereka juga menggodaku." Mendengar penuturan istrinya itu, Abu Nawas langsung memeluknya dan berkata, "Jangan khawatir Dinda, Kanda punya cara untuk menyadarkan mereka." Selepas itu, Abu Nawas lalu pergi ke pasar untuk membeli ubi-ubian dan beberapa pewarna makanan. Usai dari pasar, ubi-ubian yang dibelinya langsung dimasak menjadi makanan. Lalu makanan tersebut diberi warna yang berbeda-beda. Ada yang warna merah, ada yang putih, dan juga warna coklat. Setelah semuanya selesai, Abu Nawas kemudian memanggil semua laki-laki yang selalu menggoda istrinya itu. Sebab yang mengundang adalah Abu Nawas dan di rumahnya ada sosok wanita yang cantik, laki-laki di kampungnya pun berbondong-bondong menghadiri undangan Abu Nawas itu. Setibanya di rumah Abu Nawas, dihidangkanlah makanan dari ubi-ubian yang telah diberi pewarna. Ada yang berwarna merah, coklat, putih, dan sebagainya. Tak perlu waktu lama, para tamu pun langsung menikmati hidangan dengan antusias. Mereka juga berhasrat menikmati makanan dengan warna yang berbeda. Ternyata dari banyak warna itu rasanya sama saja, hingga mereka saling berbisik menanyakan rasa hidangan yang dimakannya. Lama mereka berada di rumah Abu Nawas dan hidangan pun hampir habis. Satu di antara mereka memberanikan diri bertanya kepada Abu Nawas, "Hei Abu Nawas, kami sudah lama di sini, namun kau tak berkata sepatah kata pun. Jadi apa tujuanmu mengumpulkan kami?" Abu Nawas menjawab, "Tujuanku mengundang kalian kemari hanya untuk menikmati beraneka macam makanan yang aku masak."
Oh, kalau begitu kami mengucapkan terima kasih Abu Nawas. Tapi ada tapinya nih Abu Nawas. Dari semua makanan yang kamu masak ini, meskipun berbeda-beda warna, tapi rasanya kok sama semua. Lepas menghirup nafas sejenak, Abu Nawas pun menjelaskan, saudara-saudaraku, yang kalian makan itu tak ubahnya ibarat istri-istri kita. Semuanya terlihat menarik hanya karena warnanya yang berbeda, sehingga kita pun tergoda untuk menikmatinya. Tapi setelah kita memakannya, rasanya tetap sama saja. Pada dasarnya, wanita hanya berbeda dari fisiknya saja. Namun mereka sama wanitanya, rasanya juga sama, ujar Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, mereka pun tertunduk malu. Mereka merasa bersalah karena sering menggoda istri Abu Nawas. Satu persatu dari mereka akhirnya pamit pulang sembari minta maaf. Sejak saat itulah tidak ada lagi yang menggoda istri Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Mendengar nama Raja Harun al-Rasyid, tentunya tak lepas dengan cerita Abu Nawas. Sebab raja yang alim ini seringkali berusaha memperdayai Abu Nawas. Namun usahanya selalu gagal akibat kecerdikan daripada Abu Nawas. Kisah-kisah inilah yang seringkali mengundang gelak tawa. Tapi siapa yang sangka, ternyata Raja Harun al-Rasyid mempunyai seorang putra. Putranya adalah seorang pemuda yang alim. Dia memilih meninggalkan istana dan hidup menjadi rakyat jelata. Oleh sebab itulah namanya tak pernah disebut di setiap kisah-kisahnya Abu Nawas. Di dalam kitab Ghuraba min al-Mu'minin, karya ulama besar bernama Imam al-Ajuri, diceritakan suatu saat Abdullah bin Faraj sedang membutuhkan seorang kuli untuk bekerja di rumahnya. Abdullah pun bergegas menuju ke pasar mencari kuli yang bersedia membantunya. Setelah berkeliling di pasar, matanya tertuju pada seorang remaja berkulit kuning langsat yang tangannya membawa bungkusan besar. Bajunya berupa jubah yang terbuat dari kain berbahan bulu domba kasar. Pemuda itu tampak duduk sendirian di belakang pasar. Abdullah lalu menghampiri pemuda tersebut dan bertanya, "Maukah kamu bekerja untukku?" Pemuda itu menjawab, "Iya, saya mau." "Berapa upah yang kamu inginkan?" tanya Abdullah. "7 danik," jawab si pemuda itu kembali. "Baiklah, saya setuju," balas Abdullah. Pemuda itu lalu berkata, "Tapi ada syaratnya, Tuan." Abdullah bin Faraj bertanya, "Apa syaratnya?" "Syaratnya adalah jika datang waktu duhur dan asar, izinkan saya berhenti sebentar untuk menunaikan sholat," jelas si pemuda. Keduanya pun sepakat. Kemudian pemuda itu diajak ke rumah Abdullah bin Faraj. Setibanya di rumah Abdullah, pemuda itu diperintahkan untuk memindahkan barang-barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Ia bekerja penuh dengan semangat tanpa ada sepatah kata pun yang terucap. Saat tiba waktu duhur, pemuda itu langsung menghentikan pekerjaannya. "Wahai Tuan, waktu duhur sudah tiba. Saya akan berhenti sebentar untuk menunaikan sholat," ucap si pemuda kepada Abdullah bin Faraj. "Silahkan saja," balas Abdullah. Setelah selesai sholat duhur, pemuda itu kembali meneruskan pekerjaannya. Seperti biasa, ia bekerja dengan semangat tanpa ada kata yang terucap. Setelah tiba waktu asar, si pemuda kembali meminta izin untuk sholat asar. Ia pun bergegas menunaikan sholat asar dan kembali bekerja hingga menjelang maghrib. Kemudian Abdullah bin Faraj memberikan upah sesuai kesepakatan. Setelah mendapatkan upah, pemuda itu pun langsung pamit pulang. Beberapa hari kemudian, Abdullah bin Faraj membutuhkan tenaga kuli lagi. Sang istri menyarankan untuk memakai jasa tenaga pemuda tempo hari.
sebab kerjanya bagus dan giat serta tak banyak bicara. Pagi harinya Abdullah bin Faraj menuju ke pasar. Setibanya di pasar, Abdullah tidak menemukan pemuda yang dicarinya. Lantas ia bertanya kepada orang-orang yang ada di pasar. Salah satu dari mereka menjawab, "Pemuda yang engkau cari hanya ke pasar setiap hari Sabtu saja, dan ia senantiasa duduk sendirian di belakang pasar." Abdullah lalu pulang dan kembali ke pasar pada hari Sabtunya. Ternyata benar, Abdullah mendapati si pemuda sedang duduk sendirian di belakang pasar. "Kamu mau bekerja untukku lagi?" tanya Abdullah. "Anda sudah tahu berapa upahku dan apa syarat-syaratnya kan?" kata si pemuda. "Iya, saya sudah tahu," balas Abdullah. Abdullah pun lalu kembali mengajak si pemuda ke rumahnya. Si pemuda bekerja dengan baik sebagaimana waktu yang lalu. Ia juga menunaikan sholat duhur dan asar tepat pada waktunya. Setelah pekerjaan selesai, Abdullah memberikan upah dan menambahinya. Namun pemuda itu menolak. Ia hanya mau menerima upah sesuai dengan perjanjian. Berulang kali Abdullah membujuk si pemuda agar mau menerima tambahan upahnya. Akan tetapi pemuda tersebut justru menjadi marah. Ia pun langsung meninggalkan Abdullah tanpa mengambil sepeser pun upahnya. Abdullah merasa bersalah. Ia pun segera mengejar si pemuda dan meminta maaf, lalu memberikan upahnya sesuai dengan kesepakatan tanpa ada tambahan. Beberapa minggu kemudian, Abdullah kembali pergi ke pasar pada hari Sabtu. Ia mencari pemuda tersebut untuk menawari pekerjaan di rumahnya. Namun pemuda yang dicarinya tidak ia jumpai. "Bukankah ini hari Sabtu? Kenapa pemuda itu tidak ada di pasar?" ucap Abdullah dalam hati. Ia pun lalu bertanya kepada orang-orang di pasar. Tapi sebagian dari mereka tidak ada yang tahu. Lalu ada seseorang yang memberitahu kepada Abdullah bin Faraj kalau pemuda yang ia cari sedang sakit. Abdullah bin Faraj lantas bertanya kepada orang tersebut, "Apakah Anda tahu kenapa pemuda itu bekerja hanya pada hari Sabtu?" Orang tersebut menjawab, "Setiap hari ia gunakan waktunya untuk mempelajari ilmu agama, kecuali hari Sabtu. Hari Sabtu pemuda itu menggunakan waktunya untuk bekerja, dan ia hanya mau menerima upah 7 danik untuk biaya hidupnya selama 7 hari. Mendengar penjelasan orang tersebut, Abdullah bin Faraj semakin penasaran dengan sosok si pemuda. "Beritahu aku, di mana rumahnya?" pinta Abdullah. Orang tersebut lalu menunjukkan lokasi rumahnya. Abdullah bin Faraj pun bergegas menuju rumah si pemuda. Ternyata si pemuda tinggal di gubuk kecil dengan seorang wanita tua. Abdullah lalu masuk ke rumah itu untuk menengok si pemuda. Tampaklah si pemuda sedang terbaring lemah dengan batu bata sebagai bantalnya. Abdullah pun menjadi iba. Ia lalu berkata kepada si pemuda, "Apakah engkau butuh bantuan?" Pemuda itu menjawab dengan suara lemah, "Iya, kalau tidak merepotkan Tuan." "Tidak, insya Allah tidak merepotkanku," balas Abdullah. Pemuda itu kemudian berkata, "Apabila aku mati nanti, jualah jubah bulu kambingku, dan uang hasil penjualan gunakanlah untuk membeli kain kafan. Tapi sebelum engkau menjual jubahku, bukalah sakunya, karena di dalamnya ada sebuah cincin. Setelah aku mati nanti, perlihatkan cincin itu kepada Raja Harun al-Rasyid. Bila ia melihatnya, ia pasti akan memanggilmu. Lalu berikanlah cincin itu kepada Raja Harun al-Rasyid." Abdullah pun menyanggupi permintaan pemuda itu. Setelah si pemuda wafat, Abdullah bin Faraj pergi ke kota Baghdad untuk menemui Raja Harun al-Rasyid. Setibanya di kota Baghdad, Abdullah bin Faraj melihat rombongan kerajaan sedang melintasi jalan kota. Ia lalu mencari posisi agar terlihat oleh Baginda Raja. Ketika Baginda Raja dan para pengawal melintas tepat di depannya, Abdullah bin Faraj langsung berteriak, "Wahai Amirul Mukminin,
saya punya titipan untuk Anda." Abdullah bin Faraj lalu menunjukkan cincin si pemuda itu kepada Baginda Raja. Melihat cincin yang dibawanya, Baginda Raja memerintahkan pengawal untuk mengajak Abdullah bin Faraj ikut bersamanya ke istana. Setelah sesampainya di dalam istana, Abdullah bin Faraj dipersilahkan duduk dan dihidangkan berbagai makanan dan buah-buahan. "Dari mana engkau dapatkan cincin itu?" tanya Baginda Raja kepada Abdullah. Kemudian Abdullah bin Faraj menceritakan awal mula pertemuan antara dirinya dengan seorang pemuda dan amanat si pemuda kepada dirinya sebelum meninggal. Mendengar itu, Baginda Raja langsung menangis sesenggukan. Baginda terlihat sangat terpukul dengan kabar yang didengarnya. Setelah tangisnya mereda, Abdullah bin Faraj memberanikan diri bertanya kepada Baginda Raja, "Wahai Amirul Mukminin, siapakah gerangan sebenarnya pemuda itu?" Baginda Raja menjawab, "Pemuda yang engkau ceritakan itu adalah anakku." "Bagaimana itu bisa terjadi?" tanya Abdullah heran. Baginda Raja lantas bercerita, "Ia lahir sebelum aku menjadi raja, dan ia tumbuh menjadi anak yang soleh. Ia menghafal Al-Quran dan mempelajari ilmu agama. Namun ketika aku diangkat menjadi khalifah, ia justru menjauhiku. Ia tak mau sedikit pun menikmati harta yang aku miliki. Cincin yang engkau bawa adalah cincin yang mahal. Dulu aku memberikan cincin ini kepadanya lewat ibunya, berharap suatu saat dapat ia manfaatkan. Ia adalah anak yang sangat berbakti kepada ibunya. Tapi semenjak ibunya wafat, aku tak pernah lagi mendengar kabarnya, kecuali kabar yang engkau sampaikan padaku kali ini." Tangis Baginda pun kembali pecah. Air matanya terus menetes membasahi pipinya. "Baiklah, malam ini juga antarkan aku ke makam anakku," pinta Baginda penuh kesedihan. Abdullah bin Faraj kemudian mengantarkan Baginda Raja ke makam anaknya. Manakala sampai di tempat makam anaknya, Baginda Raja langsung bersimpuh di depan makamnya dan menangis terisak sampai pagi. Ketika fajar tiba, Baginda Raja dan Abdullah bin Faraj pergi meninggalkan pemakaman. Di tengah perjalanan, Baginda Raja meminta kepada Abdullah bin Faraj, "Berjanjilah kepadaku untuk senantiasa menemaniku berziarah ke makam anakku." Abdullah bin Faraj menyanggupi permintaan Baginda Raja. Abdullah bin Faraj tak menyangka pemuda itu ternyata anak seorang raja yang sangat terkenal. Baginda Raja juga menawari harta yang banyak untuk Abdullah bin Faraj, namun ia menolaknya. Kisah selanjutnya. Al-Kisah, Panglima prajurit kerajaan, baru saja mengangkat komandan baru untuk ditugaskan di daerah kota Baghdad. Dengan sombongnya, komandan baru itu bersama para prajurit berkeliling ke pasar dan pemukiman penduduk untuk memastikan keamanan di daerah yang jadi tanggung jawabnya. Merasa keadaan sekitar sudah aman, komandan itu timbul keinginan mencari tempat untuk bersenang-senang. Ia lalu berjalan ke sana kemari, tapi tak menemukan tempat yang diinginkan. Hingga akhirnya di tengah perjalanan, ia pun bertemu dengan Abu Nawas. Komandan baru itu tak mengenal siapa Abu Nawas. Ia pun menghampiri dan bertanya, "Hei Pak Tua, apakah di sekitar sini ada tempat untuk bersenang-senang?" tanya komandan prajurit tersebut. "Kalau tidak salah, di sebelah sana Tuan," jawab Abu Nawas menunjuk ke arah depan. "Hei Pak Tua, di manakah tempat itu?" tanya prajurit lain dengan sifat arogannya. "Pergilah ke arah sana Tuan, lurus tanpa belak-belok, maka kalian akan menjumpai tempat untuk bersenang-senang," jawab Abu Nawas. Tanpa membuang-buang waktu, komandan dan para prajurit itu akhirnya pergi menuju tempat yang sudah ditunjukkan oleh Abu Nawas. Akan tetapi setibanya di tempat itu, mereka kaget karena tidak ada tempat yang diinginkan.
melainkan tempat kuburan yang sangat luas. Hal tersebut tentu saja membuat komandan dan para prajurit itu kesal. Mereka menganggap jika Abu Nawas telah menipu mereka. Lantas mereka kembali lagi ke tempat Abu Nawas. "Hei Pak Tua, berani sekali kamu membohongi kami," bentak sang komandan. Mereka tidak menyadari jika yang diajak bicara adalah Abu Nawas yang merupakan penasehat kerajaan. "Berani sekali kamu membohongi kami. Memangnya siapa kamu Pak Tua?" tanya salah seorang prajurit yang sudah sangat geram. "Aku adalah abdi Tuan," jawab Abu Nawas yang terkesan hanya asal bicara. Komandan dan para prajurit itu semakin dibuatnya geram dan marah. "Prajurit, tangkap dia," perintah komandan kepada anak buahnya. "Atas perbuatanmu, engkau akan aku bawa ke panglima kami," bentak komandan kepada Abu Nawas. Hingga kemudian Abu Nawas pun dihadapkan kepada panglima kerajaan. "Wahai panglima, kami telah menangkap seorang pembohong. Dia berani membohongi pasukan kerajaan," lapor komandan itu kepada panglima. Namun sesuatu yang tidak diduga-duga terjadi. Panglima itu justru bersikap biasa saja, seperti tidak merasa kaget sama sekali. Panglima itu justru memerintahkan kepada prajuritnya untuk melepaskan tali yang mengikat tangan Abu Nawas. Dengan perintah itu, komandan dan anak buahnya pun merasa heran. Kemudian panglima itu mendekati Abu Nawas. "Wahai Tuan Abu Nawas, maafkan perbuatan anak buahku ini ya," tutur panglima itu dengan sangat sopannya. Ternyata panglima dan Abu Nawas sudah mengenal satu sama lain. Mereka sudah sering bertemu ketika sang baginda Raja Harun al-Rasyid mengundangnya ke istana kerajaan. Melihat hal itu, betapa terkejutnya sang komandan dan para prajuritnya. Perasaan sombong dan congkak yang sejak awal menyelimuti seakan berubah menjadi rasa takut yang mereka rasakan. "Wahai Tuan Abu Nawas, sebenarnya kebohongan apa yang mereka tunjukkan kepadamu?" tanya panglima dengan nada halus. Abu Nawas menjawab, "Begini panglima, mereka telah memintaku untuk menunjukkan tempat bersenang-senang. Tentu saja aku tunjukkan kuburan. Karena kuburan adalah tempat yang lebih baik bagi orang-orang yang taat kepada Allah. Di situ dia akan mendapatkan hidangan yang nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbebas dari rasa fitnah dan kejahatan manusia dan makhluk lainnya," jawab Abu Nawas serius. Panglima hanya tersenyum mendengar penjelasan Abu Nawas. Komandan dan para prajuritnya lantas buru-buru mendekati Abu Nawas. "Wahai tuanku Abu Nawas, maafkan hamba dan para prajuritku ini. Jika saja hamba mengetahui bahwa Tuan adalah Tuan Abu Nawas, tentu saja kami tidak akan berani membawa Tuan ke hadapan panglima," ujar komandan itu. "Hei komandan, apakah aku telah membohongi kalian? Bukankah aku berkata benar? Aku adalah abdi, dan setiap orang adalah abdi Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kalian semuanya," jelas Abu Nawas. "Anda benar tuanku Abu Nawas," jawab komandan itu begitu malunya. Kemudian Abu Nawas pun diantar pulang oleh komandan dan para prajuritnya. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.